Ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita mensuasanakan hati kita dalam saat hening. Saat hening selesai. Votum dan salam. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Semoga kita ngrempekaken kidung pasamuan Jawi 1 Sang Dasa Pitu kula sampun siyaga. Kula sampun siyaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti marang kapiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samekta ing kadhi. Sabda patuko tatan ewah saking mula buka ugi sapunika wasalaminyo. Sabda patuko wonten gesang kula manah kula sampun siyaga nampi sabda mulya. Bacaan pada kali ini terambil dari Kejadian 31 ayat 36 sampai dengan 55. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku.
Aku dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, Perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah dapat ku berbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Saha Duta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamakan Galed dan juga Mizpah, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu, dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demikian disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pada saat ini berjudul Laban. Satu-satunya berkat yang diakui Laban hanya uang dan emas, sebagaimana kentara dari sambutannya yang penuh semangat terhadap hamba Abraham yang datang dengan membawa perhiasan berharga untuk Ribka adiknya perempuan. Di kemudian hari Yakub anak Ribka datang kepadanya meminta bantuan, dan dengan penuh minat Laban memperhitungkan untung yang dapat diterimanya nanti. Lagi pula cinta Yakub kepada Rahel putrinya dimanfaatkannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Demikianlah apa yang ada pada masa mudanya hanya merupakan kecenderungan tertentu saja. Kini menjadi ketamakan yang bukan kepala, dan lebih parah lagi, ia tidak segan-segan menyelubungi keserakannya dengan ucapan-ucapan saleh. Kesia-siaan hidup Laban agaknya hanya berguna selaku cermin bagi Yakub untuk melihat kekurangan-kekurangan dirinya sendiri. Kejengkelan Yakub terhadap tabiat jeleknya sendiri sebagaimana tercermin dalam tingkah laku dan perbuatan Laban, membantunya melepaskan diri dari kekurangan-kekurangan itu. Terkadang kita tidak menyukai seseorang semata-mata karena orang itu mencerminkan kelemahan-kelemahan sendiri. Amin.
Mari kita memasuki saat hening. Gusti kawula siap mirengaken sabda Tuhan Gusti ingkang suci. Kawula tansah ngorong sabda Tuhan, sabda Tuhan, sabda Tuhan Gusti Yesus. Sabda Tuhan Gusti kang paring pitulungan. Sabda Tuhan Gusti kang paring panglipuran, paring kakiyatan lan paring katentreman ing selami-laminyon. Sabda Tuhan Gusti kang paring pitulungan. Sabda Tuhan Gusti kang paring panglipuran, paring kakiyatan lan paring katentreman ing selami-laminyon. Mari kita memasuki doa syukur dan doa syafaat dilanjutkan dengan doa Rama Kawula. Duh Gusti ingkang wonten ing kasuwargan, puji lan panuwun kawula unjukaken ing ngarsa paduka. Dene awit pangreksa paduka, kawula saged ngraosaken gesang ingkang kebak kabingahan. Duh Gusti, kepareng kawula ndedonga kagem kegiatan pasamuan ing GKJ Salatiga Timur, mugi paduka tansah berkahi. Paduka ugi berkahi para pradata komisi, ugi para ingkang nindakaken jejibahan ingkang paduka kersakaken menika. Kawula serahaken ugi bangsa nagari kawula ingkang wekdal menika kathah bebaya ingkang tumawa ing negari kawula. Langung-langung Duh Gusti wonten Covid-19 ing wekdal menika tasih kathah sanget dipun ngraosaken ngantos kaprihatosan ingkang kawula raosaken ing sakmenika. Duh Gusti paduka tansah paring pangluaran. Kawula pasrahaken ingkang nindakaken jejibahan kangge mbingkas wontenipun Covid-19 menika. Mugi paduka paringi kawicaksanan temahan menapa mawon ingkang katindakaken sedaya menika saged luar saking bebaya menika. Duh Gusti, kawula pasrahaken gesang lan pagesangan kawula ing dinten menika sawetahipun wonten ing ngarsa paduka. Inggih kawula pasrahaken pandonga kawula menika wonten dalam asmanipun Gusti Yesus ingkang sampun mucal donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka welaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagunang kraton sawisisa tuwin kamulyan saklami-laminipun. Amin. Sumangga kita sesarengan sami nyuwun berkah wonten ngarsanipun Gusti. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera
hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.